Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya sudah menyimak sejauh ini. Dan ini dia kelanjutan dari Petaka Tambang Emas Berdarah, karya dari Bang Beben Ahmad bin Bella. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, biasa ya, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Petaka Tambang Emas Berdarah. Bagai petir di siang bolong, aku sulit percaya ucapan Mang Atak. Mataku melotot dan mulutku menganga. Tidak mungkin. Kau pasti berdusta kan? Hardiku penuh emosi. Aku ingin bangkit menerjang, tapi luka di perut membuat tenagaku hilang. Kalau tak percaya, sebaiknya kau dengar langsung dari mulutnya, kata Mang Atak. Mang Atak kemudian melepas kain yang membungkam mulut Kapten. Kapten Anang meludah, namun liurnya yang penuh lendir dan darah tak sampai mengenai tubuh Mang Atak. Liur penuh darah kehitaman hanya mendarat beberapa jengkal dari wajahnya. Hantaman kembali menghujam perut Kapten Anang. Ia merintih kesakitan sambil mengumpat dan mengutuk Mang Atak. Tendangan demi tendangan membuat Kapten Anang hanya bisa meringis menahan sakit. Aku hanya bisa terdiam, mencoba mencerna tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mengakulah pembunuh. Mang Atak melotot, menghajar Kapten Anang tanpa ampun. Hujaman demi hujaman membuat Kapten Anang semakin terkulai tak berdaya. Berhenti, stop, cukup, jeritku sejadinya. Bergegas aku menghampiri Kapten, melindunginya dari kebrutalan Mang Atak. Seketika Mang Atak berhenti, membiarkanku membersihkan luka di tubuh Kapten. Kain kotor yang bergelayut di dagunya ku lepas, lalu kugunakan untuk membersihkan darah yang menyiprat di mulut wajahnya. Kapten Anang tertunduk lesu mengeluarkan air mata, tidak berani menatap wajahku. Kubersihkan wajahnya dengan hati-hati hingga tidak ada darah yang menempel. Bagaimanapun juga tak tega aku melihatnya menderita. Amit, maafkan aku, ujar Kapten pelan. Suaranya terdengar pasrah dan penuh penyesalan. Aku terdiam. Kutatap wajahnya dalam-dalam. Kapten masih tertunduk dan bibirnya bergetar. Apa yang disampaikan Atak adalah kebenaran, lanjut Kapten lemah. Aku tersentak mendengar pengakuannya. Refleksku dorong tubuhnya hingga terbanting ke lantai. Seketika duniaku terasa runtuh. Menyadari orang yang kuanggap ayah adalah pembunuh ayah kandungku. Amarah dan kesedihan bercampur jadi satu sampai-sampai tak sanggup ku bendung air mata. Tubuhku bergetar dan darahku mendidih. Ku raih leher baju Kapten dan ku guncang-guncang tubuhnya. Kenapa? Kenapa kau tega? Kenapa kau hancurkan keluargaku? Aku menjerit bagai orang kesurupan. Gemuruh di dadaku menggelegak sejadinya. Hatiku sakit penuh amarah dan dendam. Seketika wajah sedih ibu datang menghampiri. Kembali terbayang tubuh ringkihnya mengais rezeki kesana kemari semenjak kepergian Abah. Hari-hari kelam yang kami lewati. Ternyata ulah beringas Kapten Anang. Tak sanggup lagi ku bendung emosi. Tinjuku mendarat di wajah sang Kapten. Pukulan bertubi-tubi membuat Kapten kembali terkulai penuh darah. Ia hanya pasrah, tidak mengelak maupun menghindar. Kapten Anang seakan sengaja membiarkanku menuntut balas. Sedangkan Mang Atak, ia hanya membiarkanku menuntaskan dendam. Ia tersenyum sinis melihatku, tiba-tiba berubah jadi brutal. Aku tersungkur di lantai. Beberapa jengkal dari Kapten Anang, aku menatap kosong ke arah langit-langit pondok yang terbuat dari anyaman daun nipah. Dadaku terasa sesak dan nafasku memburu. Bukan hanya kepahitan hidup yang kusesali, tapi juga kehilangan seorang abah di usia belia. Apalagi
Kepergian Abah akibat direnggut paksa oleh orang yang kukira selama ini seorang pelindung. Kapten Anang terbatuk dan memuntahkan darah. Kapten Anang terbatuk dan memuntahkan darah. Ingin rasanya ku cabut nyawanya saat itu juga. Tapi di sisi lain, aku tidak memiliki kemampuan menjadi pembunuh. Bayang-bayang bagaimana Kapten menjagaku dan ibu sewaktu kecil, mengantarkan ke sekolah, serta memberi beras terasa menyakitkan. Rasanya aku hampir gila, menyadari orang yang paling kupercaya justru orang yang menghancurkan keluargaku. Mang Atak memapah tubuhku dan disandarkan pada dinding. Botol air mineral yang tadi sisa separuh ia serahkan padaku. Segera kuraih botol itu dan kutenggak hingga airnya tumpah-tumpah di mulut. Dalam kondisi terikat, Kapten Anang merintih kesakitan. "Ayahmu adalah pencuri," ucap Kapten dengan suara serak. Matanya sembab dan di sekitar mulutnya penuh darah. "Tutup mulutmu," sautku geram. "Ayahmu mencuri. Ia mencuri hasil emas kami. Karena itulah ia kami bunuh." "Kami?" "Iya, kami. Aku, Soleh, Lai, Sugeng, dan lainnya. Berminggu-minggu kami bekerja di hutan. Hasilnya digelapkan ayahmu. 3 ons emas." "Tutup mulutmu." "Ayahmu punya banyak hutang. Ia suka berjudi, Hamid." "Diam kau, Anang." Aku bangkit berdiri dengan amarah. Mataku melotot dan gigiku bergemelutuk. Ku kepal tinju sekuatnya hingga tanganku gemetar. Aku dan Kapten Anang saling menatap. Wajahnya kini terlihat menantang, membuat degup jantungku menjadi lebih cepat. "Ayahmu itu suka berjudi, Hamid. Tidakkah kau sadar kemana uang hasil ia menambang emas? Kenapa kalian masih tetap tinggal di gubuk? Padahal hasil menambang emas cukup besar." Aku terdiam penuh kebencian. Kemarahanku rasanya ingin meledak mendengar tuduhan Kapten. Apapun alasannya, ia tidak berhak merenggut nyawa ayahku. Kalau bukan kami, Mid, pastilah bandar-bandar itu yang akan menghabisi ayahmu, Hamid. "Cukup, aku muak mendengar ocehanmu, Anang. Hari ini, aku yang akan mencabut nyawamu." "Pakai ini." Mang Atak menyerahkan pistol rakitan yang sedari tadi ia genggam. Telapak tanganku terasa dingin begitu menyentuh benda itu. Terasa lebih berat dari yang kuduga. Hingga tanganku gemetaran saat pertama kali menggenggamnya. Kupandang wajah Kapten dalam-dalam. Tekadku sudah bulat. Darah dibalas darah. Kuarahkan pistol itu tepat ke pelipisnya. Aku mengatur nafas agar tanganku tidak gemetar. Degup jantungku mulai teratur. Dan tarikan nafasku mulai tenang. Buar! Sepersekian detik, tarikan pelatuk telah berubah menjadi suara ledakan yang memekakan telinga. Peluru melesat kencang membelah udara. Di lantai, Kapten Anang terkapar tidak berdaya. Seketika kurasakan jiwaku kosong antara marah dan juga benci pada diri sendiri. Kakiku tiba-tiba lemas hingga tidak sanggup lagi menopang tubuhku yang bermandi peluh. Duduk tersungkur di lantai, aku menggenggam pistol itu gemetaran. Sungguh sulit ku percaya atas apa yang telah kulakukan. Hatiku tercabik-cabik karena penyesalan yang mendalam. Sudahlah, Hamid, kau memang bukan pembunuh. Mang Atak menepuk pundakku, lalu meraih pistol dari genggamanku. Tepat di depan, Kapten Anang melotot hingga matanya hampir keluar. Urat-urat lehernya menonjol dan tarikan nafasnya terdengar kencang. Rupanya, ia masih tidak percaya bahwa nyawanya masih kuampuni. Peluru yang seharusnya bersarang di kepala Kapten justru kuarahkan beberapa jengkal ke samping. Peluru itu melubangi lantai, melesat ke dalam tanah di kolong pondok. Selama beberapa detik, Kapten tercekat dan terdiam. Ia bahkan terkencing-kencing karena ketakutan. Sebaiknya kau ikut aku. Ada dusun hilir sungai. Kalau bergegas, kita bisa tiba sebelum gelap. Berharap saja Tambun itu tidak mengejar. Tempat itu sudah terlalu jauh dari sarangnya. Aku mengangguk, setuju dengan ajakan Mang Atak.
Setelah menyeka air mata, aku bangkit berdiri. "Biarkan aku yang menyelesaikan." Mang Atak mengarahkan pistol ke tubuh Kapten, tepat menyasar jantung. Terdengar suara kokangan dan jarinya siap menarik pelatuk. "Sudahlah, Mang. Biarkan dia di sini. Sudah cukup nyawa terbuang. Sebaiknya kita pikirkan caranya agar bisa selamat dari hutan ini." Kuturunkan perlahan tangan Mang Atak yang terasa dingin. Jujur, aku merasa ngeri melihat wajahnya, dingin dan beringas. Membunuh sepertinya bukan hal baru baginya. "Kita seret saja tubuhnya keluar, Mang. Jadikan ia umpan." Tambun tidak suka memakan bangkai. Dengan begitu, kita punya waktu untuk melarikan diri. Meski berat hati, aku setuju dengan usul Mang Atak. Aku harus tega mengorbankan orang lain agar bisa pulang dengan selamat, termasuk Mang Atak. Kapten berontak saat tubuh ringkihnya kami seret keluar pondok. Mulutnya terpaksa harus kembali disumpal, sebab terus memaki dan menjerit. Mang Atak beberapa kali memukul lantaran Kapten terus melawan. Begitu di depan pintu, Kapten Anang kami lempar begitu saja ke tanah. Tubuh Kapten mendarat sempurna di atas rerumputan. Suara jerit tertahan kembali keluar dari mulutnya yang berbekap kain. Membayangkan pelakuannya pada Abah, terbersit rasa puas melihat keadaan Kapten saat ini. Meski aku tidak sanggup membunuhnya, melihatnya tersiksa menimbulkan rasa kepuasan tersendiri. Aku dan Mang Atak kemudian meniti tangga, lalu mendekati Kapten Anang yang tidak berdaya. Apapun yang dilakukan Mang Atak, untuk sementara aku mengikuti segala rencananya. Bagaimanapun juga, Mang Atak tak kalah liciknya. Aku harus waspada dengan gerak-geriknya, atau bisa-bisa aku yang dijadikan umpan berikutnya. Di sisi lain, tiba-tiba terdengar suara gaduh di belakang. Seorang pria dari arah semak langsung menerjang dengan sebuah kayu di tangan. Puk, puk. Tanpa sempat menghindar, hantaman di kepala membuatku dan Mang Atak terpelanting di tanah. Seketika pandanganku kabur dan berkunang-kunang. Belum sadar apa yang terjadi, sebuah tendangan mendarat di daguku. Aku kembali terkapar tidak berdaya dengan mulut berdarah. Gusi terasa ngilu dan perih. Dua gigi depan bergoyang dan siap terlepas akibat hantaman tadi. Tapak-tapak cap sepatu membekas di dada. Aku diinjak-injak tanpa ampun. Setelah yakin aku tak bisa melawan, pria tadi lalu menyasar Mang Atak yang tengah merangkak mencari pistolnya. Dengan baju basah karena cucuran keringat, pria itu menghantam tubuh dan kepala Mang Atak membabi buta. Hantaman demi hantaman membuat Mang Atak tak berdaya bermandikan darah. Menekuk, tersungkur di tanah. Mang Atak benar-benar takluk atas kebrutalan laki-laki yang menghajarnya. Bibirnya pecah penuh darah. Wajahnya bengkak tidak karuan, dengan kantung mata menebal dan membiru. Hari itu, hatiku gentar demi melihat kekejaman di depan mata. Aku berusaha bangkit namun kondisiku juga tak jauh lebih baik. Puas menuntaskan amarah, lelaki itu lantas mengambil pistol Mang Atak yang terlempar beberapa meter di atas rerumputan. Diraihnya pistol itu, diperiksanya jumlah butir peluru yang tersisa. Pistol itu lalu ia selipkan di pinggang, layaknya jagoan di film. Kemudian ia melangkah ke dalam pondok. Sejurus kemudian, lelaki itu telah kembali sambil memapah tubuh Kapten. Kapten ia dudukkan perlahan di tanah, lalu disandarkan pada tangga pondok. Setelah itu dengan wajah beringas, lelaki itu mendekat ke arahku. Tubuhku ia seret, lalu dijajarkan di samping Mang Atak. Terkulai lemas, aku mencoba berontak, tapi keadaanku benar-benar kacau. Aku sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan pria itu. Hukuman mati. Dugaanku tidak meleset. Lelaki itu mencabut pistol yang terselip di pinggang dan diarahkan tepat ke pelipisku. Memejamkan mata, aku memalingkan wajah. Ada rasa ngeri yang tiba-tiba menjalari tubuhku. Wajahku terasa lebih pucat dan dingin menyelimuti. Aku terus berdoa dalam hati, berharap pertolongan Tuhan. Sedangkan di samping Mang Atak terus merintih kesakitan. Cekrek! Terdengar suara kokangan. Jantungku berdegup kencang dan bulu kuduku merinding.
Tiba-tiba dadaku terasa sesak. Dalam hitungan detik, nyawaku akan melayang. "Saatnya kau menyusul ayahmu. Soleh, tahan dulu!" cegah Kapten. Kapten beranjak dari duduk menghampiri Mang Soleh yang terlihat tidak sabar, ingin menghabisiku dan Mang Atak. Berjalan tertatih, Kapten Anang melucuti tas yang dipanggul Mang Atak. Isinya ia bongkar lalu dikeluarkan satu persatu. Ternyata Mang Atak menyimpan beberapa botol air mineral, makanan ringan, sebuah benda berwarna hitam seperti telepon genggam, serta 3 granat tangan berbentuk seperti tabung gas melon, tapi berukuran mungil. "Granat dari mana kau dapatkan alat militer ini, ha?" selidik Kapten bernada tinggi. Bukannya menjawab, Mang Atak tersenyum sinis sembari meludah wajah Kapten. "Bangsat!" Spontan pukulan demi pukulan kembali meremukkan wajah Mang Atak yang sudah babak belur. "Kenapa kau bisa memiliki alat-alat militer ini, ha? Dapat dari mana?" Kapten membentak sambil mencengkeram kerah baju Mang Atak. Matanya melotot penuh emosi. Mang Atak masih bergeming, membuat Mang Soleh yang tadi hanya berdiri di samping mulai emosi. Mang Soleh mengacungkan pistol, tepat membidik pelipis Mang Atak dan siap meletus kapan saja. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara daun-daun bergoyang tertiup angin. Mang Soleh makin geram melihat gertakannya tak membuahkan hasil. Meski nyawanya sisa di tenggorokan, Mang Atak masih enggan buka suara, membuat kemarahan Mang Soleh semakin menjadi. "Ceklek, dari orang Cina daratan." Mang Atak buka suara tepat sebelum jari Mang Soleh menarik pelatuk. Ia masih mencari celah untuk menyambung nyawa. "Jangan main-main. Untuk apa militer Cina di sini, ha?" sanggah Kapten tak percaya. "Bukan militer, pasukan bayaran," balas Mang Atak sembari menyeka darah di mulut. "Untuk apa mereka kemari?" cecar Mang Soleh. Mang Atak kembali bungkam, seakan sengaja mengulur waktu. "Sebaiknya kau bicara atau kubuat diam selamanya," bentak Mang Soleh berapi-api. Pukulan gagang pistol di pelipis membuat Mang Atak terpaksa buka suara, menahan perih. Kata demi kata kembali terucap dari mulutnya dengan suara bergetar. "Kau tahu kenapa Laksamana Cheng Ho datang ke Majapahit?" Kapten dan Mang Soleh saling tatap. Terlihat jelas raut kebingungan di wajah mereka. "Ah, dasar udik. Terlalu lama di hutan membuat otakmu tumpul. Pelajaran sejarah saja kau tidak tahu. Jangan banyak bacot. Kenapa orang Cina itu kemari?" Mang Atak menafkur. Mang Atak mengatur nafas, membuatku yang ikut mendengar juga jadi penasaran. 10 tahun yang lalu, peneliti Cina menemukan lembaran catatan Mahuan yang menghilang. Kuduga otak tumbulmu itu tidak mengenal siapa Mahuan. Mang Atak menghentikan kalimatnya. Ditatapnya wajah Kapten dan Mang Soleh bergantian, membuat kedua orang itu semakin geram. Mahuan adalah sekretarisnya Cheng Ho. Dalam catatan itu dijelaskan kedatangan Cheng Ho dan ribuan pasukan ke Majapahit bukanlah untuk menghukum karena pembantaian orang-orang China akibat perang saudara sebelumnya. Bukan pula sekedar unjuk kekuatan dan menarik upeti, tapi mencari telur naga. Telur naga? Telur Tambun? Potongku tak percaya. Mang Atak mengangguk sembari membenarkan duduknya. Ratusan tahun sebelum kedatangan Cheng Ho, pasukan Tartar berhasil kabur membawa telur naga setelah dikalahkan Raden Wijaya di tanah Jawa. Mereka mengira telur naga berada di tanah Jawa. Setelah tiba di Majapahit, Cheng Ho baru menyadari bahwa tidak ada naga di sana. Mereka kemudian menyebar ke penjuru Nusantara. Salah satunya adalah Tanjung Pura, tanah Kalimantan. Tapi upaya mereka gagal karena Tambun sulit ditaklukkan. Menghilangkan malu pada kaisar, Cheng Ho melanjutkan penjelajahan ke daerah lain untuk mencari hadiah pada kaisar agar dimaafkan. Dongeng yang menarik, timbal Mang Soleh. Untuk apa mereka mencari telur Tambun, ha? Apa peduliku, Soleh? Selama aku mendapat bayaran, sahut Mang Atak dengan nada merendahkan. Dari dahulu, orang-orang Cina itu suka memakan hewan langka. Gajah Thailand, harimau Sumatera, apa saja yang langka semuanya lari ke Cina.
Semakin langka, semakin tinggilah gengsi mereka. Semakin langka, semakin dipercaya akan memberi kekuatan kepada yang memakannya. Penjelasan Mang Atak membuat kami mengernyitkan dahi. Setengah percaya, setengah tidak, aku memang pernah mendengar kalau orang Cina daratan sangat menyukai makanan hewan yang aneh. Bahkan sarang burung walet hanyalah mereka yang bersedia membayar mahal. Karena itulah banyak pekerja Cina di sini. Mereka hanya pura-pura bekerja. Tujuan utama mereka adalah mencari keberadaan telur tambun. Telur itu pastilah harganya mahal di tempat mereka. Lanjut Mang Atak. Mang Soleh kemudian duduk di depan Mang Atak. Badannya ia condongkan sembari memainkan pistol di tangan. "Berapa bayaranmu, ah?" tanya Mang Soleh dengan nada berat. "Rupanya kau tertarik juga, Soleh. Dasar licik." Pukulan gagang pistol kembali menghantam wajah Mang Atak hingga hidungnya patah dan mengeluarkan darah. "Bangsat!" Mang Soleh kembali hendak menghajar tapi keburu ditahan Kapten. Mang Atak merintih seraya mengucapkan sumpah serapah. Setelah sakitnya cukup reda, barulah ia buka suara. 2 miliar bila berhasil. Entah berapa mereka jual di pasar gelap. Bagiku 2 miliar sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Dengan geram Mang Atak menyeka cucuran darah di wajah. Kapten lalu mengambil sebuah benda berwarna hitam tadi yang mirip telepon genggam. Benda itu ia timang-timang lalu melirik ke arah Mang Atak. "Rupanya kau memang licik, Atak. Kau korbankan kami demi telur tambun. Dan sepertinya di mana telur itu kau sembunyikan tersimpan di GPS ini, kan?" Kapten tersenyum licik dan melirik ke arah Mang Soleh. Mang Soleh mengangguk, kemudian keduanya berdiri tepat di depan Mang Atak. Ceklek! Duar! Pistol meletus kencang, mengagetkan burung-burung dan monyet. Suara riuh kembali terdengar di tengah hutan. Aku terlonjak kaget, merasa ngeri sekaligus takut. Tepat di samping, Mang Atak berkelojotan meregang nyawa. Darah merah bersimbah di perutnya bagian samping, membasahi baju yang ia kenakan. Dengan mata melotot dan mulut keluar darah, Mang Atak berusaha bertahan, hingga akhirnya secara perlahan tidak bergerak. Dengan tenang, Mang Soleh mengarahkan moncong pistol ke dahiku. "Saatnya kau menyusul ayahmu ke neraka," ujarnya datar. Ceklek! Kembali terdengar suara kokangan, membuat bulu kuduku tiba-tiba merinding. Duar! Suara letusan terdengar memekakan telinga, membuat telingaku sakit dan pandangan terlihat berputar-putar. Tepat sebelum jari Mang Soleh menarik pelatuk, Mang Atak menerjang membuat peluru melesat beberapa senti di samping telinga. Keduanya lantas bergumul di tanah, mencoba saling melumpuhkan. Tanpa pikir panjang, aku berlari kencang ke arah hutan menyelamatkan diri. 1000 langkah kupacu menembus belukar berduri. Duar, duar! Kembali terdengar suara letusan di belakang. Entah apa yang terjadi, yang ada di pikiranku hanyalah menyelamatkan diri. Sambil terus berlari, kupukul-pukul kuping kanan untuk mengurangi dengung yang tak berhenti. Di kejauhan, terdengar sayup-sayup suara rintihan Mang Atak mengantar nyawa, lalu menghilang di telan riuhnya hutan. "Kejar! Jangan sampai lolos!" teriakan Kapten menggema, diiringi suara-suara langkah kaki yang bergerak cepat, menerobos tumbuhan pakis dan ilalang. Sialan! Rupanya mereka memburuku. Dengan kondisi penuh luka, tak mungkin aku bisa berlari jauh. Aku harus mencari tempat bersembunyi agar bisa selamat. Bagai kijang yang terluka, kesana kemari aku mencari tempat aman untuk menghindari perburuan Kapten Anang dan Mang Soleh. Di langit, senja kuning sudah terlihat. Aku harus bisa bertahan, setidaknya hingga langit berubah jadi gelap. Beberapa meter di depan, tanah terlihat miring menurun. Kupercepat langkah kaki, karena di belakang suara Kapten dan Mang Soleh semakin dekat. "Tidak mungkin ia pergi jauh, pasti di sekitar sini," seru Mang Soleh di antara rimbun pepohonan. Aku terpaku. Tepat 2 langkah di depan, tanah miring ternyata lebih curam dari yang kukira. Beberapa meter di bawah, terhampar barisan batu tajam,
seperti aliran sungai yang telah kering. Tidak jauh dari hamparan batu, terdapat sebuah lubang menganga yang sangat besar. Sebuah goa dengan mulut yang lebih besar dari rumah. Mungkin di situ bisa jadi tempat bersembunyi, meski gelap dan terlihat tidak aman. Bisa saja goa itu sarang binatang buas. Di belakang, derap langkah kaki dan ranting patah semakin jelas terdengar. Aku menimbang-nimbang, apakah melompat atau berlari ke tempat lain? Kurasakan detak jantung semakin tidak karuan ketika suara gaduh Kapten dan Mang Atak semakin dekat. Tubuhku meluncur di tanah miring bagai anak kecil main perosotan. "Di sana!" teriak Mang Soleh lantang. Buak! Tersangkut kayu, aku terjungkal ke depan. Tubuhku menggelinding berputar-putar tanpa henti di atas rerumputan dan belukar berduri. Tubuhku membentur sebuah batu yang cukup besar. Buak! Dan luncuran tubuhku terhenti seketika. Menjerit tertahan, kurasakan sakit luar biasa di bagian pinggang. Luka di perut kembali menganga, mengucurkan darah kental kehitaman. Di atas, samar-samar terlihat bayang-bayang tubuh Kapten Anang dan Mang Soleh berdiri di tepian tanah miring. Mereka terlihat berdebat, tapi jelas sekali kalau Mang Soleh bersikeras menyusulku ke bawah. Dalam satu tarikan nafas, Mang Soleh melompat. Tubuhnya mendarat sempurna di atas rerumputan. Meluncur deras menerobos semak belukar lalu disusul Kapten Anang. Bergegas aku bangkit, terbirit menyelamatkan diri menuju goa yang gelap gulita. Aku meringkuk di salah satu celah bebatuan di dalam goa. Bau kotoran kelelawar terasa menyengat, bercampur lumpur kering yang membalur tubuhku. Separuh tubuhku berada dalam air setinggi lutut. Untung saja goa ini memiliki aliran air, sehingga jejak langkahku bisa tersamar. Aku memutar otak, bagaimana caranya agar bisa kabur dari buruan Kapten dan Mang Soleh? Samar-samar cahaya dari luar goa semakin gelap dan sebentar lagi matahari terbenam. Trap, trap, trap. Derap langkah kaki yang menyusuri lorong goa membuatku semakin cemas. Aku menahan nafas, takut desah nafasku akan terdengar Kapten dan Mang Soleh. "Hamid!" Suara Mang Soleh menggema, memantul-mantul di dinding goa yang dingin. "Hamid, keluarlah! Percuma kau bersembunyi. Cepat atau lambat kau akan menyusul si Atak." Trap, trap, trap. Suara langkah-langkah kaki menapak di lumpur kering semakin menciutkan nyaliku. Suara itu semakin dekat, mungkin hanya beberapa meter dari tempatku bersembunyi. Bulatan cahaya senter segera menerangi lorong gua, menggantikan cahaya matahari yang sudah sepenuhnya tenggelam. Sepertinya senter itu mereka dapatkan dari tas Mang Atak yang mereka rebut. Cahaya senter bergerak ke kiri dan kanan, menyusuri lorong gua jengkal demi jengkal untuk mencari keberadaanku. Darahku berdesir dan jantungku berdegup kencang saat bulatan cahaya itu bergerak pelan menyisir tempatku bersembunyi. Aku semakin panik saat cahaya terang itu menyinari gundukan tanah yang hanya beberapa jengkal dari ujung kakiku. Aku bergerak sangat pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Untung saja celah lubang ini cukup dalam hingga tidak terjangkau sorotan senter. Bocah itu pintar juga. Jejaknya hilang di aliran air ini. Desis Mang Soleh menggema di dalam goa. Sebaiknya biarkan saja ia kabur, Soleh. Lebih baik kita segera pergi dari tempat ini. Firasatku, gua ini berbahaya. Bisa saja di sini adalah liang naga. Kepalang tanggung, Kapten. Dia sudah terlanjur tahu semuanya. Lebih baik dituntaskan sekalian. Terdengar helaan nafas Kapten, seolah berat hati mengikuti keinginan Mang Atak. Kalau kau tidak mau mengotori tanganmu, tunggulah di luar. Biarkan aku yang menyelesaikan. Dia pasti tidak bisa pergi jauh tanpa cahaya. Dia pasti sembunyi di suatu tempat di dalam sini. Lanjut Mang Atak. Kini terdengar suara cipratan air. Rupanya mereka telah melangkah menyusuri aliran air dengan sedikit kesulitan. Aku bergidik ngeri saat siluet tubuh mereka melewati tempatku bersembunyi. Persis hanya beberapa meter di samping, membuatku menahan nafas dan tidak bergerak sedikit pun. Mereka terus bergerak, belum menyadari keberadaanku yang hanya beberapa meter dari punggung mereka. Peluh bercucuran,
Meski badanku mulai menggigil menahan dingin, aku menggigit bibir agar tetap tersadar dan tidak menimbulkan gerakan tiba-tiba. Dengan tangan kiri, Mang Atak mengarahkan senter ke setiap celah goa, sedangkan tangan kanannya menggenggam pistol. Di samping, Kapten tampak kesusahan mengikuti langkah Mang Atak. Luka di tubuh membuat pergerakannya sedikit lebih lambat. "Kenapa tidak tunggu di luar saja, Soleh?" "Terlalu beresiko, Kapten. Bisa saja ujung gua ini tembus ke suatu tempat, atau kita akan disergap oleh tambun itu bila menunggu di luar. Tak bisakah kau lepaskan saja? Ia sudah cukup menderita." Mang Soleh menghentikan langkahnya, berdiri di aliran sungai setinggi lutut. Setelah mengatur nafas, ia lalu berbalik dan menatap wajah Kapten. "Kapten, kau sendiri tahu apa yang telah dilakukan Madan, ayahnya Hamid. Karena ulahnya, anak lelakiku meninggal mengenaskan. Kalau saja ia tidak menggelapkan emas kita, pastilah anakku bisa diselamatkan. Pastilah ia bisa menjalani operasi di rumah sakit di Banjarmasin. Tapi..." Suara Mang Atak tertahan, menahan perih dan juga dendam. Ucapannya terdengar getir menyayat hati. Aku tahu ada kebencian mendalam di situ. Seketika hatiku rasanya teriris menyadari kebejatan mendiang ayahku di masa lalu. Aku rasanya ingin tidak percaya atas dosa yang telah beliau lakukan. Lagi-lagi duniaku rasanya runtuh seketika. Karena kematian anakku, istriku menjadi gila. Bertahun-tahun ia kupasung di dalam kamar reot penuh kotoran. Suatu ketika, ia berhasil kabur saat aku lengah. Berhari-hari aku mencarinya, namun begitu ketemu hanyalah tambahan derita yang ku alami. Kau tahu, Kapten, apa yang terjadi? Kau tahu kan? Mang Soleh mengguncang-guncang bau Kapten Anang yang hanya tertunduk lesu. "Iya, Kapten. Istriku yang gila jadi korban kebiadaban manusia. Entah siapa yang tega memperkosa wanita gila. Dan kini aku harus membesarkan anak yang bukan darah dagingku. Sedangkan istriku, ia malah mati saat melahirkan. Tidak pantaskah aku menuntut balas? Tidak pantaskah? Suara Mang Soleh bergetar dalam cucuran air mata. Lagi-lagi aku terdiam. Aku merasa memang pantas untuk menebus kesalahan ayahku. "Soleh, Hamid bukanlah ayahnya. Madan sudah mendapat ganjaran. Sebaiknya kita tinggalkan saja Hamid di sini. Lebih baik kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa selamat." "Tidak, Kapten!" Mang Soleh menggeleng. "Wajah Hamid terlalu mirip dengan ayahnya. Tidak kuat aku melihatnya. Setiap menatapnya darahku rasanya mendidih." Kapten menghela nafas panjang. Ia mulai putus asa untuk membujuk Mang Soleh yang penuh dendam. "Soleh, dengarkan aku. Bila kita bersikeras mengejar Hamid sekarang, sama saja bunuh diri. Pikirkan anakmu. Ia butuh kamu. Biarkan saja Hamid membusuk di gua ini. Dengan kondisi lukanya, ia takkan bertahan hingga esok pagi. Kalaupun selamat, ia akan mati jadi santapan tambun." Menyeka air mata, Mang Soleh terdiam memikirkan ucapan Kapten. Setelah menimbang-nimbang, ia sepertinya setuju. "Baiklah, Kapten. Tapi bila ia berhasil selamat dan bertemu di kampung, aku tak akan ragu menghabisinya." Kapten mengangguk sembari menepuk pundak Mang Soleh. Keduanya lantas berbalik, kembali berjalan menyusuri genangan air ke arah mulut goa. Bulatan cahaya senter kembali bergerak ke kiri dan kanan, menyorot lantai dan dinding goa. Aku tercekat saat sorotan cahaya putih menyilaukan itu tepat mengarah ke tempatku bersembunyi. Aku duduk terdiam dan terpaku, benar-benar mati langkah. "Rupanya kau sembunyi di sini, Hamid. Habis sudah peruntunganmu." Mang Soleh bergerak mendekat, mengarahkan moncong pistol menyasar tubuhku. Tangannya bergetar penuh amarah, sedangkan matanya melotot penuh kebencian. Kapten Anang bergegas hendak menahan, namun langkahnya yang ringkih kalah cepat. Menarik nafas, aku hanya bisa pasrah menanti nasib. Entah kenapa aku sedikit lega, siap menebus kesalahan ayahku. "Baiklah, Mang. Bila kematianku bisa menebus kesalahan ayahku, lakukan saja.
Tanpa terasa mataku berkaca-kaca. Aku memalingkan wajah, menatap mata Kapten dalam-dalam. "Kapten, aku titip anak, istri juga ibuku. Jagalah mereka untukku, Kapten." Tak sanggup lagi ku bendung air mata. Sedangkan Kapten hanya mengangguk pelan dengan raut wajah sedih. Untuk terakhir kali, aku mengucap kalimat syahadat sebelum nyawaku benar-benar lepas. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dunia terasa sunyi. Dunia terasa sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Hening sejenak, pistol di tangan Mang Soleh bergetar hebat. Entah ia ragu atau mengumpulkan keberanian untuk kembali mengotori tangannya dengan darah. "Hamid, maaf, saatnya kau menyusul ayahmu." Kali ini Mang Soleh tidak ragu. Genggaman tangannya telah mantap. Bagai gerak lambat, jemarinya yang siap menarik pelatuk terlihat sangat jelas di depan mata. "Shh, kami semua tersentak. Suara desisan yang sudah sangat kami kenal kembali terdengar di dalam goa yang gulita." Entah di mana, rupanya Tambun telah kembali menghampiri. Mang Soleh memutar badan, menyoroti sudut-sudut goa dengan senter yang mulai redup. Ia tampak gelisah dan keringat besar jagung menetes di dahinya. Shh. Suara desisan menggema di setiap sudut goa. Kami bertiga terdiam, tidak berani mengeluarkan suara. Kami tahu persis monster sungai itu ada di sekitar kami, tapi entah di mana. Ular raksasa itu sepertinya sengaja mengintimidasi kami dari dalam gelap, membuat nyali ciut sebelum akhirnya menyeret kami satu persatu. Mang Soleh mundur perlahan ke arah mulut goa diikuti Kapten yang cemas. Pistol yang ia genggam terus mengikuti bulatan cahaya senter yang menyorot celah demi celah dinding goa yang lembab. Kapten Anang juga tidak tinggal diam. 3 granat ia genggam, entah bisa ia gunakan atau tidak. Tidak mau mati konyol, tertatih aku bergerak pelan, keluar dari celah tempatku meringkuk kedinginan. Berpegang pada dinding goa yang licin, aku berhasil berpijak pada 2 kaki. Belum sempat bergerak, Mang Soleh sudah menodongkan pistol ke arahku. "Ikuti kata-kataku, Hamid, atau kau yang lebih dahulu mati," gertak Mang Soleh dengan nada mengancam. Dengan terpaksa aku mengikuti perintahnya. Melangkah tertatih, aku bergerak di bawah ancaman pistol yang siap menyala kapan saja. Aku berdiri tepat di depan mereka berdua, menatap kosong ke sudut gelap di ujung lorong yang tak terlihat. Celaka, rupanya aku hendak dijadikan umpan. Di kegelapan, suara desis semakin menjadi-jadi. Kadang terdengar kencang, kadang lirih. Suara desisan terus menggema di lorong tanpa cahaya dan berpindah-pindah. Kadang suara itu terdengar di samping, kadang di belakang. Gugup dan panik, Mang Soleh dan Kapten mundur perlahan menuju mulut goa, serta memaksaku ikut melangkah tanpa menoleh sedikit pun. Duar! Pistol di tangan Mang Soleh meletus ketika kelebatan hitam muncul dari dalam aliran air. Apa yang dilakukan Mang Soleh ternyata membuat keadaan tambah buruk. Air tiba-tiba bergemuruh, menimbulkan suara menggelegar seolah goa ini akan runtuh. Tendangan Mang Soleh di punggung membuatku terjungkal ke depan. Tanpa aba-aba, mereka berdua sontak berlari meninggalkanku dalam kubangan air. Meski gelap, jelas sekali terasa gelombang air menerpa tubuhku. Kelebatan makhluk raksasa lewat persis di samping. Cahaya senter bergerak cepat menuju mulut goa diiringi suara langkah terburu-buru. Senter tiba-tiba terlempar dan membentur dinding goa, lalu terjatuh di salah satu sudut lorong yang dingin. Terdengar suara benturan cukup keras di dinding goa, lalu pekik kematian yang mengerikan kembali menggema. Entah siapa yang jadi korban, lututku terasa lemas dan badanku gemetar. Perlu beberapa saat bagiku menyadari bahwa aku belum mati. Di salah satu sudut senter terus berputar menyorot cipratan darah di dinding lalu perlahan tergeletak dengan cahaya redup. Beberapa saat berlalu, goa kembali hening dan sunyi. Hanya terdengar tetes-tetes air yang jatuh dari stalaktit. Dengan sisa tenaga, aku bangkit berdiri
berjalan terseok di aliran air hingga kakiku berhasil menapak di lumpur kering. Beberapa kali aku terjerembab karena tidak melihat tempat berpijak, sedangkan cahaya senter menyorot ke arah lain sisi goa. Perlu waktu cukup lama bagiku hingga akhirnya berhasil meraih senter itu. Sambil memegang perut yang luka, aku bergerak pelan menuju mulut goa yang hanya beberapa langkah di depan mata. Baru beberapa langkah melewati mulut goa, terdengar suara cukup keras di belakang, seperti suara benda jatuh menghantam tanah. Sontak aku kaget dan refleks menyorot ke arah suara tadi. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri dan perutku terasa mual. Tepat di depan, tergeletak tubuh Mang Soleh yang sudah tidak bernyawa. Matanya melotot dan mulut ternganga. Lendir kental bagai ingus menutupi tubuhnya yang berantakan. Tidak mau celaka, aku berlari kencang tanpa arah. Seketika dadaku sesak dan tulang rusukku terasa remuk. Belitan kencang melilit pinggangku diiringi suara desis yang menjadi-jadi. Tubuhku diseret di udara dengan lilitan yang semakin kencang. Senter yang kugenggam terlempar ke semak belukar yang tidak begitu jauh. Samar-samar diterpa cahaya bulan. Kepala ular raksasa berwarna hitam mendekat ke arahku. Lidahnya yang bercabang terus menjulur keluar, mengecap udara untuk memastikan diriku yang sebentar lagi jadi mangsa. Lemparan batu sebesar kepalan tangan menghantam kepala ular itu dengan keras. Tambun meradang dengan desisan yang tak terhenti. Kepala Tambun berbalik arah, mengincar Kapten Anang yang bersimbah darah. Hanya beberapa meter dari mulut goa, Kapten berdiri terpincang dengan granat di tangan. Seolah menantang, Kapten terus memancing agar Tambun itu menyerangnya. "Sini kau naga sialan, kesini! Lawan aku kalau berani!" Kapten berteriak-teriak seraya terus melempar batu ke arah Tambun. Seketika Tambun melepaskan belitan dan bergerak cepat mengincar Kapten yang diam di tempat. Aku hempas di atas bebatuan, menahan perih di seluruh sendi. Beberapa saat sebelum Tambun menyergap, Kapten menatap tajam ke arahku. Tatapan penyesalan dan permintaan maaf. Aku mengangguk pelan dengan mata berkaca-kaca. Kulirik tangan Kapten bergetar sembari menggenggam erat granat di tangan. Tambun melecit dalam gelap dan mulut menganga lebar, mencengkram tubuh Kapten dengan cepat. Buar! Terdengar suara ledakan 3 kali diiringi percikan seperti kembang api raksasa. Api menyala-nyala dalam gelap diikuti gemuruh mulut goa yang runtuh. Terjangan angin kencang beserta debu dan kerikil membuatku terpental beberapa meter di udara lalu membentur tanah yang penuh belukar berduri. Aku terkapar muntah darah. Kepalaku terasa berat hingga tak sanggup lagi bertahan untuk tetap berjaga. Di sisi lain, tubuhku terasa kaku dan lecet-lecet, di sekujur badan terasa perih. Aku mencoba bergerak tapi badanku terasa remuk. Terdengar suara yang cukup ramai hingga membuatku berada di antara sadar dan terlelap. Hal pertama yang kulihat adalah balutan perban di bagian perut, lutut, serta di beberapa bagian tubuh lainnya. Sebuah jarum menusuk punggung tapak tanganku. Dengan infus bergantung pada tiang besi yang telah karatan. Aku belum sepenuhnya sadar berada di mana. Seorang laki-laki dengan seragam perawat tiba-tiba membuka pintu. Melihatku telah sadarkan diri. Perawat itu lantas keluar ruangan dengan berisik, lalu kembali lagi dengan beberapa seorang pria. Seorang pria dengan pakaian loreng bergegas menghampiri dan menyuruhku tetap berbaring. "Tenang saja, kau ada di puskesmas desa. Aku dan Ramil daerah sini. Sementara jangan banyak bicara. Sebentar lagi kau akan dirujuk ke rumah sakit di kabupaten," ucap pria itu dengan sorot mata tajam. Seorang laki-laki berpakaian polisi menyuruh polisi lainnya untuk mengambil fotoku yang masih terbaring lesu. Rupanya beliau adalah Kapolsek dan menyuruh anak buahnya untuk segera mengirimkan laporan ke pimpinan mereka. Aku masih bingung dan belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Ketika seorang ibu-ibu dengan pakaian dokter yang kemudian ku ketahui kepala puskesdes memeriksa luka-luka di tubuhku. Katanya untuk evaluasi sebelum aku dibawa ke kabupaten. Sementara itu, tubuhku yang terbaring terguncang-guncang saat berada dalam speedboat menuju ibu kota kabupaten. Aku melihat sekeliling, ada beberapa orang pria berseragam loreng, berseragam polisi, berseragam oranye dan seorang laki parubaya yang berpakaian biasa. Saat aku mencoba bangun,
Beberapa orang mencoba membantuku. Bersandar pada bantal, kulihat langit sangat cerah dengan beberapa burung yang terbang rendah. Beberapa orang mengajakku bicara dan menanyakan apa yang telah terjadi. Aku hanya terdiam dan menggelengkan kepala. Aku masih trauma dan sulit berkata-kata atas peristiwa naas yang kualami. Untung kau selamat. Kau ditemukan pemburu di dekat liang naga, sedangkan jasad 2 orang lainnya sudah dikirim terlebih dahulu untuk segera dikubur. Aku menoleh ke arah suara. Rupanya lelaki yang berpakaian biasa. Aku kepala desa. Lelaki itu menjulurkan tangan dan memperkenalkan namanya. Daerah tempatmu ditemukan dari zaman dahulu memang diketahui tempat bersemayam Raja Tangkaluruk, naga Tambun penguasa sungai. Kepala desa lalu bercerita, sehari sebelum menemukan kami, para pemburu juga menemukan jasad lelaki muda yang telah membusuk dan penuh lendir di dalam hutan. Dari ciri-cirinya, jasad lelaki itu sepertinya dayat. Innalillahi. Aku hanya tertunduk menyeka air mata. Rasa sedih dan sesal membuat hatiku rasanya ngilu. Sepertinya ini milikmu. Pak Kades mengeluarkan benda berwarna hitam dari kantong celana. Kupandang lekat-lekat GPS itu, benda yang telah membuat celaka. Tanpa pikir panjang, GPS itu kulempar ke Sungai Barito karena hanya mengingatkan kenangan pahit. Aku kembali berbaring untuk menenangkan pikiran yang kalut. Pertanyaan dari polisi dan tentara yang mencatat keterangan ku jawab seadanya. Singkat cerita, menjelang maghrib aku sudah berada di rumah sakit kabupaten. Beberapa wartawan yang menunggu di depan ruang instalasi gawat darurat langsung berhamburan begitu melihat tubuhku digotong dari ambulan. Namun tidak ada seorang pun yang bisa mendekat karena langsung dihalangi oleh aparat. Hampir 3 minggu aku dirawat di rumah sakit dengan penjagaan ketat dari kepolisian dan prajurit TNI. Aku tidak diizinkan bicara dengan wartawan. Begitu juga keluargaku. Bahkan ku dengar rumahku juga setiap hari ada petugas yang berjaga agar tidak ada wartawan yang datang. Di koran-koran lokal dan media online, wajahku yang sedang ditandu terpampang jelas di halaman depan. Tentu saja hanya menggunakan keterangan dari kepolisian, tanpa ada sedikit pun keterangan dariku, kepala desa atau warga yang menyelamatkan. Isi beritanya tidak ada satupun yang membahas Tambun. Isi beritanya hanya mengatakan telah terjadi kecelakaan yang menimpa para pekerja tambang emas ilegal. Judulnya pun tak kalah bombastis, yaitu Petaka Tambang Emas Berdarah. Beberapa hari setelah itu tersiar berita penangkapan para pekerja asing ilegal oleh petugas gabungan. Para pekerja yang tersebar di beberapa perusahaan itu lalu dipulangkan ke negara asalnya di Tiongkok daratan. Singkat cerita, setahun berlalu, semua orang sudah lupa perihal kejadian di Sungai Busang. Aku sudah berhenti total bekerja sebagai penambang emas. Untuk kebutuhan sehari-hari, aku menjadi motoris klotok milik Haji Idris. Sesekali aku menjadi tukang untuk membangun gedung walet atau menebang pohon di hutan untuk dijadikan papan. Suatu malam, rumahku yang sempit kedatangan 2 pria tamu asing. Mereka datang dengan sebuah mobil double gardan. Seorang lelaki bermata sipit dan tubuh sedang turun dari mobil. Penerjemahnya bergegas menyusul dengan menjinjing tas koper di tangan. Lelaki asing itu bernama Mr. Ho, seorang investor perusahaan batubara dari negeri China. Sedangkan penerjemahnya adalah Tionghoa peranakan yang berasal dari Pontianak. Setelah memperkenalkan diri, mereka berdua kupersilahkan masuk ke ruang tamu yang tidak begitu luas. Begitu duduk, penerjemahnya celingak-celinguk menatap daun pintu yang terbuka sambil memeluk tas koper yang dari tadi selalu ia bawa. Tanpa aba-aba, istriku yang sedang menggendong putriku bergegas menutup pintu, lalu ke dapur untuk membantu ibu menyiapkan minuman hangat. Sepertinya tamu asing ini membawa sesuatu yang penting, namun aku tidak terlalu peduli. Usai berbincang dengan Mr. Ko, penerjemahnya langsung membuka tas koper di hadapanku. Seketika mataku terbelalak melihat tumpukan uang ratusan ribu tersusun rapi memenuhi isi tas. Entah berapa jumlahnya. Tas koper di hadapanku terlihat sesak hingga tidak ada celah kosong. "Uang ini akan jadi milikmu," ucap penerjemahnya tenang.
asal kau serahkan GPS milik Tuan Atak. GPS? Sautku terbata. Iya, GPS. Kau tahu maksud kami kan? Cukup serahkan GPS itu, maka kau tak perlu lagi bekerja seumur hidup. Seketika aku merasa lemas, kehilangan tenaga. Tiba-tiba saja aku menangis sambil tertawa. GPS itu telah hilang di Barito, jawabku sambil menggelengkan kepala. Menerjemah itu tersentak kaget, tidak percaya yang kukatakan barusan. Mereka lalu berdiskusi dengan bahasa yang tak ku mengerti, lalu pamit undur diri. Dengan berat hati mereka ku antar hingga depan pintu. Langkah demi langkah mereka menuju mobil. Semakin jauh pula anganku menjadi orang kaya mendadak. Aku hanya menggigit bibir dan mengernyitkan dahi menatap punggung dua orang asing itu. Loh, kau udah pergi? Padahal tehnya baru saja selesai dibikin. Suara istri yang sudah di samping membuatku kaget. Sudahlah, memang takdir kita jadi orang miskin. Mau gimana lagi? Kurangkul kepala istriku dan kubenamkan di dada lalu kucup keningnya. Brem, mobil double gardan yang ditumpangi Mr. Ko mulai meraung, seolah-olah menertawakan nasib kami yang fakir harta. Aku segera menutup pintu dan mengambil putriku dari gendongan istri. Belum sempat dikunci, pintu kembali diketok dari luar. Setelah dibuka ternyata penerjemah yang tadi. Ini buat keluarga abang, dari Mr. Ko. Pesan beliau, anggap kita tidak pernah bertemu. Aku hanya mengangguk saja seraya menerima tas kresek hitam dari laki itu. Entah apa isinya, tapi cukup berat. Tas kresek itu kuserahkan pada istri, sedangkan mobil Mr. Ko telah hilang di ujung jalan. Abang! Di tengah ruangan istriku tiba-tiba menjerit bagai orang gila. Matanya melotot dan hidungnya kembang kempis. Aku tahu apa isi tas kresek itu. Yang jelas istriku terlihat bahagia. Kisah ini selesai. Tamat. Terima kasih buat Bang Beben, Ahmad Ben Bella. Teman-teman juga bisa mampir ke akun Twitternya ya. Dan kalau yang pengen support juga bisa beli karya-karyanya di marketplace yang tersedia. Saya pamit undur diri. Saya ulangi lagi, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman ya yang sudah menyimak sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin.